Liwang-liwung rangduk kurung gunung sembuh, gunung jati gunung amparan, kang sejatine saja jare lawang sanga, kang jageni. Yo, tabib dang. Misi nonding. Diut. Yung kubisong dulu terus. Hari sama. Ya, Mas. Ulah ngomong. Nep mau ngaka itu halas sama. Nonton teman. Dia lagi tarik. Ayo tuh ambil dulu. Kayaknya HP sarung BAS-nya BAS Infinity. digade yang di jalan-jalan. Karungna kayaknya dipakai soalnya buat anu. Iya, ulah deg-degan. Sebelum pertunjukan dimulai, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan para pemain yang akan dihidupkan di kisah di malam ini. Nur Muhammad Fikri sebagai Sunan Gunung Jati. Hafiz Ramadan sebagai Putri Ongtin. Ridwan Febian sebagai Walang Sungsang dan Perampok. Indra Pratama sebagai Prabu Siliwangi dan Perampok. Tristan Aprilio sebagai Rara Santang dan Ibu Miskin. Akian Ardiansa sebagai Syekh Datuk dan Prabu Cakra. Rabka Al-Harizi dan Farhan Aziz sebagai perampok. Jujin Idris Guntara dan sebagai Sultan Abdullah dan Tabi. Muhammad Jaki sebagai Nabi Isa. Wildan Ardiansa sebagai murid Nabi Isa dan pengawal Prabu Siliwangi. Fikri Abdurrahman sebagai Ki Kulu. Rizky Abdurrahim sebagai Ki Gede. Arif Raga Basai sebagai Dayang.
Acara ini didukung oleh Teater Merah Jingga Pondok Pesantren Lijamul Atfal. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan sebuah kisah tentang perjuangan penyebaran Islam, sebuah kisah tentang pengabdian kepada agama dan masyarakat, dan sebuah kisah tentang bagaimana cinta dapat menjadi jalan menuju dakwah yang penuh hikmah. Selamat menyaksikan Kamat Sunan Gunung Jati, Cinta dan Dakwah. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Saksikanlah drama yang berjudul Sunan Gunung Jati, Cinta dan Dakwah. Selamat menyaksikan. Di kerajaan Pajajaran yang megah, hiduplah seorang pangeran bijaksana bernama Pangeran Walang Sungsang, putra dari Raja Besar Prabu Siliwangi. Namun, di balik kemewahan istana, hatinya gelisah. Hingga suatu malam, ia bermimpi bertemu Rasulullah. Astagfirullahaladzim, ini bukan mimpi biasa. Ini panggilan. Aku harus mencari ilmu. Rekmul dijumpa lewat ke Pajajaran, Bumalayang nanti. Padung dengan jemusik pangancikan. Bonus. Ayahanda, izinkanlah hamba pergi berburu kepada Syekh Datuk Bakti di Gunung Jati. Tidak, kau pewaris tahta. Tidak pantas seorang pangeran meninggalkan istana. Hamba ingin mencari kebenaran. Ayahanda, Pembicaraan ini selesai. Jangan membantah. adikku, Rara Santang, apakah kau bersedia ikut denganku? Kemanapun kakang pergi, aku ikut. Kita cari cahaya bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalian datang bukan untuk dunia, tapi untuk ilmu. Aku akan membimbing kalian. Ilmu kalian belum sempurna. Pergilah ke tanah suci, tunaikan ibadah haji. Kami patuh, ya Syekh. Dalam perjalanan menuju Makkah, mereka singgah di negeri Mesir. Di sana, mereka bertemu dengan penguasa negeri tersebut, Sultan Abdullah. Dari pertemuan itu, terjalinlah hubungan yang baik hingga akhirnya pernikahan pun berlangsung antara Rara Santang dan Sultan Abdullah. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kalian bukan orang biasa. Aku melihat kemuliaan dalam diri kalian. Wahai Putri Rara Santang, bersediakah engkau menjadi permaisuriku? Jika ini jalan takdirku, aku menerimanya. Namun ada satu syarat penting. Jika anak pertama kita adalah laki-laki, biarkanlah dia menyiarkan Islam di tanah kelahiran. Aku menyetujuinya. Semoga Allah merahmati pernikahan kita. Pernikahan antara Sultan Abdullah dan Rara Santang melahirkan seorang putra yang termasyhur, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Anakku, telah engkaulah menggantikan ayah memimpin negeri ini. Maafkan hamba, ayahanda. Hamba tidak menginginkan tahta. Apa maksudmu? Ini kehormatan besar. Hamba lebih memilih mengembara, mencari ilmu, dan menyebarkan kebaikan. Baiklah, seorang laki-laki selalu ditentukan dua pilihan yang sulit. Jika itu keputusanmu, ayah terima. Dan sebagai gantinya, adikkulah yang akan menggantikanmu. Nak, bawalah ini 100 dirham. Gunakan sebaik-baiknya. Jadilah manusia yang kuat dan bermanfaat. Terima kasih ibunda. Semoga Allah memberkahi. Ketika berada dalam perjalanan untuk mencari guru sejati, Sunan menghadapi banyak rintangan. Salah satunya adalah sekelompok perampok yang berusaha merampas harta miliknya. Berhenti, serahkan semua hartamu. Kau tidak takut, tidak marah. Tidak, karena semuanya titipan Tuhan. Kami belum pernah melihat orang seperti ini. Ajarkan kami jalan hidupmu. Jika kalian ingin berubah, mendekatlah kepada Allah. Kami bersaksi, kami ingin masuk Islam. Semoga kalian istiqomah dan belajarlah dari kisah seorang nabi yang begitu mulia supaya hidup tidak serakah. Beginilah kisahnya. Pada zaman dahulu, burung perutku terasa sangat lapar. Ini 3 potong roti, kita makan bersama. Tunggulah di sini, aku akan mencari air.
Mana roti yang satu lagi? Sejak awal hanya ada 2, Guru. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan. Ya Allah, rubahlah 3 gundukan tanah ini menjadi emas. Emasnya banyak sekali. Ambillah jika kau mau. 1 untuk dirimu, 1 untuk diriku. 1 lagi Satu lagi untuk siapa? untuk pencuri roti gandum. Ya, Guru. Sebenarnya saya yang makan roti tersebut. Hah? Jika begitu adanya, ya sudah, ini untuk kamu. Bagian saya juga untuk kamu. Tapi ingat, menjauhlah dariku. Gak apa-apa, Guru. Yang penting saya kaya 7 turunan. Astagfirullahaladzim. Kok kamu malah teriakin di situ sih? Sini bantuin. Siap, Bos. Aman. Aman-aman. Lihatin sekitar. Jangan sampai kelihatan orang. Kalau kepergok, habis kita. Hah? Bantuin? Memangnya kita sedang apa, Bos? Dah lah, capek. Oh, mau buka kunci kandang domba itu? Gampang, Bos. Tunggu sebentar. Ini, Pak, bos saya mau buka kandang domba Bapak dan mau mengambil isinya. Kalian ini curi domba-dombaku. Serahkan semua emas-emasmu atau kubunuh kau. Sebentar, santai Bang. Jangan bunuh aja. Daripada ada kekerasan, mending kita bagi 3 ini barang. Jadi kan aman. Oh iya ya, setuju. Bagus juga idenya. Ayolah kita bawa masing-masing emas kita. Sepertinya harus ada salah seorang yang membeli makanan. Ya sudah, saya saja. Aku punya ide, meracuni mereka. Nanti semua harta ini milikku. Biar saya saja. Perampok, daripada emas ini kita bagi 3, mending kita bagi 2. Tapi kan itu bos saya. Dia bukan bosmu. Pasti kamu bisa dibunuh olehnya. Baiklah, aku setuju untuk membunuhnya. Bagus sekali. Begitulah cara mainnya. Wah, sepertinya kalian sudah kelaparan sekali. Ayo makan. Halah, jangan banyak cincong. Kau selalu menghina aku, bodoh. Sekarang kau akan tahu siapa yang sebenarnya bodoh. Ayo, kita makan. Sakit. Akhir dari orang yang serakah dan cinta dunia memang seperti itu. Begitulah mereka melepas ikatan dengan gurunya yang mulia, memilih harta dunia yang mengikat mereka di neraka. Apakah kalian sudah memahaminya? Paham ya Sunan. Pertemuan antara sang putri Ompira dengan Sunan Gunung Jati membuat hatinya jatuh cinta. Mendengar hal itu, sang kaisar pun memanggil Sunan Gunung Jati untuk menguji dan membuktikan kemampuannya.
hidup di istana itu membosankan sekali. Loh, Putri Ompien, makan enak, pakaian bagus, tinggal bilang mau ini langsung ada. Iya sih, tetap saja bosan. Kalau begitu, Putri mau tukeran sama aku. Enggak jadi bosan. Aku ingin bertemu orang yang berbeda, bukan yang itu-itu saja. Matanya sipit, hidungnya pesek. Berbeda gimana, Putri? Yang ganteng, yang kaya, atau yang imut? Ya elah, so imut banget saya sambit keranjang kamu beneran. Yang bijak. Oh, kalau itu agak langka, Putri Ompien. Biasanya yang bijak itu dompetnya tipis. Putri, lihatlah, ada seorang pria dari tanah Jawa yang sangat masyhur dan pandai menyembuhkan orang-orang. Dear Diary, hari ini aku senang banget. Putri, sadar. Kita kesini untuk berbelanja. Tapi iya sih, dia memang ganteng. Saya Syarif, aku penggemarmu nomor 1. Kamu jangan ikut-ikutan ya. Dia milikku. Akan kuberitahu Kaisar supaya dia tahu apa yang terjadi. Tomorrow. Yang mulia panjang umur, yang mulia panjang umur. Assalamualaikum. Mana Syekh Syarif yang saya perintahkan? Hormat yang mulia, beliau telah berada di hadapan yang mulia. Hei Syekh Syarif, jika kau sakti, coba kau tebak, apakah putriku tengah hamil atau tidak? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iya, putri yang mulia sekarang tengah hamil. Apa? Hamil? Kocak. Jika sudah, saya harus pamit untuk kembali ke tanah Jawa. Assalamualaikum. Ayahanda, mengapa perutku membesar? Padahal tadi ini cuma batang. Kepura-puraan saja. Mengapa ini menjadi kenyataan? Apa? Jika benar begitu, dia sangat sakti. Tangkap Syekh Syarif. Lama-kelamaan, rindunya tak lagi terbendung hingga ia jatuh sakit. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyusul sang suami ke tanah Jawa. Perahu kertasku kan baju, membalas surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit kan, tapi ini adanya. Aneh, dia secara fisik tidak sakit apa-apa, yang mulia. Namun sepertinya obatnya bukan ramuan, tapi pertemuan. Begitu rupanya. Antarlah putriku ke tanah Jawa. Ketemukanlah dia dengan Syekh Syarif. Pasti putriku akan segera sembuh. Tanah Jawa, aku datang. Di tengah hutan berdirilah padepokan Ki Gede Kamuni yang menolak ajaran Islam. Namun melalui kebijaksanaan dan keteguhan dakwah, mereka akhirnya luluh dan menang. Iya,
Ilmu yang kita miliki adalah warisan leluhur. Jangan sampai tergantikan oleh ajaran baru. Siap, Guru. Inilah padepokan itu. Kami datang bukan untuk bermusuh, tapi menyampaikan kebenaran. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Engkau yang mengubah kepercayaan orang-orang. Kalau begitu, buktikan. Kenapa aku tidak bisa mengalahkanmu? Karena yang hamba bawa bukan sekedar kekuatan, melainkan kebenaran. Jika itu benar, ajarkan kau. Ucapkanlah dengan hati yang yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai hari ini, padepokan ini menjadi tempat kebaikan. Pertemuan kembali dengan sang putri Onti menjadi awal perubahan dalam hidupnya. Akhirnya, sang putri memeluk Isma dan keduanya pun melangsungkan pernikahan. Putri Ontien itu sepertinya orang yang Putri cari. Bagaimana aku bisa menggambarkan hati ini yang tertusuk panah asmara dalam pandang yang pertama? Engkau akhirnya datang. Ada keperluan apa sampai turun ke bumi? Putri Ontien bidadari dong. Maukah kau menjadi permaisuriku? Jikalau begitu, akan kutuntut. Marilah bersyahadat kepada Allah. Akhirnya, baik Kang Mas. Atas amanah dari Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati kemudian memimpin Cirebon. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon berkembang menjadi wilayah yang maju dan dikenal dengan pemerintahan yang bijaksana. Ampun, rakyat mulai jatuh sakit. Anak-anak menangis kelaparan. Beberapa sudah tak mampu lagi bertahan. Tangisan rakyatku sampai ke sini, ke dalam lubuk hatiku. Buka semua lumbung kerajaan. Malam hari ini juga tidak ada yang boleh lapar tanah ini. Namun Sunan, persediaan bisa habis. Lebih baik habis untuk menyelamatkan daripada tersisa untuk penyesalan.
fakir miskin. Dakwah Sunan yang disampaikan dengan bijaksana, bahkan kepada Ki Kuwu yang saat itu sedang mabuk, akhirnya mampu menyentuh hatinya hingga ia pun memeluk Islam. Samsai puguh ngagaledai cecuk ukai bari ngacar seger. No penting mah ngeno. Assalamualaikum. Saha maneh? Hamba hanya seorang sapi yang ingin berbagi kebaikan. Ajiku ngayap, ajiku ngayap. Maukah kau belajar doa yang lebih baik? Kalau doamu bisa bikin aku kaya, boleh juga. Bacalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum kau membacakan jampi. Loh, kamu ini gila ya? Bukannya bantu, malah bikin sengsara. Watak doa memang seperti itu. Jika kau bersabar, bersyukur, dan bertawakal, kau akan mendapat lebih dari yang kau bayangkan. Sekarang lihatlah isi bambu itu. Ini emas, ini emas. Perjalanan kepemimpinan Sunan pun begitu terjal. Ketika memimpin Cirebon, Sunan menolak membayar upeti kepada Raja Galuh, dan terjadilah pertempuran yang tak terhindarkan. Semuanya makan. Rasanya kurang enak. Tidak pakai terasi, Baginda. Belakangan ini Cirebon tidak pernah memberikan upeti lagi, Baginda. Berdebah, itu berarti dia tidak mengakui kekuasaanku. Katakan pada mereka, bayar upeti itu. Kalau tidak, Cirebon akan berantakan dengan tanah. Mohon ampun, Baginda. Cirebon menolak. Kurang ajar, siapkan pasukan kita, serang mereka. Jangan mengorbankan manusia-manusia yang tidak bersalah karena kau mempertahankan keyakinan. Aku datang menawarkan perdamaian. Siapa kau menceramaiku? Angadahna ing perpadu, jauhilah pertengkaran.
Jagalah persatuan, jaga kerukunan, jangan mudah terpecah oleh kebencian maupun perbedaan. Resapilah petatah petitihku, tanamkanlah di jiwa. Selesailah kisah Sunan Gunung Jati dan perjuangannya. Semoga kita bisa menanamkan nilai-nilai yang diperjuangkan Sunan.